itu datang begitu cepat. Dalam sekejap, ruang tamu berubah jadi lautan kecil, perabot hanyut, buku basah, dan aku hanya bisa berdiri, menatap semua yang pernah jadi kenangan setiap tahun. Selalu begini. Tapi, kenapa kita masih belum belajar? Kami naik ke perahu evakuasi, berdesakan dengan tetangga dan anak-anak yang menangis. Di wajah mereka, ada lelah dan ketakutan. Aku melihat seorang ibu memeluk bayinya erat, lalu aku berpikir, bagaimana kalau semua ini bisa dicegah? Kalau saja kita lebih peduli, mungkin perahu ini tak perlu berlayar. Beberapa hari kemudian, aku melewati bengkel di ujung gang minyak bekas, oli hitam, dan sampah logam berserakan di selokan. Aku baru sadar, bukan hanya hujan yang bikin banjir, tapi juga ulah kita sendiri. Kita buang limbah sembarangan, seolah tanah ini tak pernah marah. Di sekolah, aku berbicara di depan murid-murid. Kalian tahu kenapa banjir bisa terjadi? Tanyaku, satu anak menjawab. Karena hujan, Pak. Aku tersenyum, lalu berkata, bukan cuma hujan, tapi karena kita lupa menjaga. Anak-anak itu menatap serius. Semoga mereka tumbuh jadi generasi yang tak mengulangi kesalahan kami. Halo, warga semua. Hujan deras masih mengguyur wilayah kita. Mohon siaga dan evakuasi ke tempat aman jika air mulai naik. Banjir bukan hanya bencana alam, tapi juga cermin dari cara kita memperlakukan bumi. Mari jaga lingkungan, mulai dari hal kecil. Di perpustakaan, aku membaca tentang pengelolaan sampah dan daur ulang. Rasanya sederhana, tapi penting. Kalau saja tiap orang mau memilah sampahnya, selokan tak akan tersumbat, dan banjir bisa dicegah. Ilmu memang cahaya, tapi hanya berguna kalau kita mau menyalakannya dalam tindakan. Aku mampir ke restoran kecil. Di belakangnya, tumpukan plastik dan sisa makanan menggunung. Tak ada pengelolaan, tak ada kesadaran. Usaha kecil memang penting, tapi bumi lebih penting. Kalau semua membuang sembarangan, siapa yang akan membersihkan nanti? Di rumah sakit, aku melihat anak-anak sakit kulit, ibu yang terserang demam berdarah. Banjir tak hanya menghanyutkan rumah, tapi juga kesehatan. Air kotor membawa penyakit, dan akhirnya, penderitaan datang bergelombang. Semua bermula dari satu hal kecil, sampah yang tak kita urus. Dulu, di hutan ini, aku biasa bermain. Kini, hanya tersisa tanah gundul dan batang pohon yang roboh. Akar-akar yang dulu menahan air, kini hilang dan air pun mengamuk, menenggelamkan segalanya. Kita terlalu sibuk menebang, sampai lupa menanam. Aku kembali ke rumahku. Masih ada sisa lumpur, tapi aku tak ingin menyerah. Banjir ini bukan akhir, tapi peringatan. Kalau bumi sudah bicara, tugas kita hanya satu, mendengarkan dan memperbaiki, mulai dari diri sendiri. Dari rumah ini, dari sekarang. Bumi bukan musuh yang harus dilawan, tapi sahabat yang harus dijaga.
agar air tak lagi jadi ancaman, melainkan berkah kehidupan.